Datang lagi yang kedua, ibu buat masak dan belanja 1 juta, dikumpulin 10 anak 10 juta. Itu ibu saya nangis. Kata bapak saya, kenapa bu nangis? Dikasih 10 juta dari 10 anak, harusnya ceria, senang, kenapa nangis? Apa jawab ibu? Saya nyesel punya anak 10, coba kalau punya anak 20. Bu, apa-apa sedikit anak, yang penting soleh-soleh. Punya anak 3, yang 1 pinter puisi, yang 1 pinter nyanyi, yang 1 rajin ngaji. Saya nggak bilang pinter ngaji, tapi rajin ngaji. Kira-kira kalau kita mau mati, datang sakaratul maut, itu anak potensinya beda-beda, yang pinter nyanyi, puisi, dan ngaji. Kira-kira yang butuhkan yang mana? Ngaji. Ngomongnya pengen pinter ngaji, tapi kadang-kadang nggak didik anak ngaji, betul nggak? Betul. Anak yang pinter ngaji yang kita butuhkan, betul nggak? Ibu sakaratul maut. Malam yugorgir tenggorokan, ruh sudah sampai tenggorokan. Ya Allah, kalau ibu punya anak yang soleh, begitu sakaratul maut, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayo alim. Masya Allah, anak semua pinter ngaji. Kalau kita sakaratul maut, meninggal dunia, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Tapi coba-coba yang pinter nyanyi, yang usaha kerjanya di pabrik nasi, pakai mobil Mercy, pakai celana, pakai kemeja, pakai dance, tapi kerjaannya nyanyi mulu, gak kenal dengan Al-Quran. Begitu ibunya di kampung mau mati sakaratul maut, dia datang ke pembawa mobil Mercy. Ya Allah, begitu datang ibunya sudah diletakin di lantai, malah nyanyi, tak kusangka tapi ini terjadi. Ku melihat ibu lagi sakarat, ditutupin kain putih mengkilat. Ibu sakarat, aku jadi melarat. Aku bilang melarat kenapa? Takutnya kebagian warisan. Sebab ada begitu ibunya bapaknya meninggal baru 1 bulan, itu anak-anaknya sudah berantem. Kenapa? Warisan yang dimasalahin, betul nggak? Jangan salahkan anak. Karena apa? Orang tua ternyata kalau anaknya hubud dunia, karena diajarkan oleh orang tuanya terlalu hubud dunia. Boleh nyari harta, tapi buat ibadah, betul nggak? Harus jadi orang kaya, buat sedekah, nyantunin anak yatim, perhatiin masjid, perhatiin majlis taklim, betul nggak? Tapi hubud dunia itu nyari dunia, tapi bukan kemaslahatan untuk di akhirat, bukan untuk akhirat, tapi mewah-mewahan aja. Giliran sedekah murid, pelit, paling kasih 1.000. Tapi insya Allah di sini kagak ada. Bu, betul nggak? Ini ada di situ. Nenek-nenek mau meninggal, punya anak 3, dipanggil. Aduh, mau udah nggak kuat, kata si ibu teh. Aku selalu meninggal, kayak mau meninggal 5. Dikumpulin anaknya, Jasrib sini, Usman sini, Dede sini, Ito sini, Khadijah sini. Ada nama Ida. Dipanggil saja. Ada apa mah? Ini mah udah nggak kuat, udah lemes, udah nggak kuat. Makan juga nggak berasa. Makan gula manis, makan garam asin, makan tai kucing. Pernah berarti? Masya Allah, udah nggak kuat, udah nggak kuat. Makanya mau meninggal, udah lelah. Mak nitip kalau emak meninggal jangan berantem.
mak nitip tolong itu toko di Tangerang, ruko di Tangerang jangan dijual. Kenapa mak? Punya Cina. Apa yang punya Cina juga dijual? Bu, oleh-oleh maulid, hadiah maulid yang harus kita amalkan pertama apa? Qiyamul lail, bangun, sholat malam. Yang kedua tadi apa? Laki-laki sholat yang ketiga baca Al-Quran. Yang ketiga sholat duha. Yang keempat ya, sholat duha itu masya Allah fadilahnya banyak luar biasa. Setiap sandi kita itu tiap harinya harus disedekahin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat maka ia seperti bersedekah. Dan barang siapa yang sholat 2 rakaat 4 rakaat akan diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga. Rezeki bukan duit saja, sehat, rezeki, ilmu, rezeki, anak soleh, rezeki, suami soleh, rezeki, wafat husnul khatimah, rezeki, punya hutang. Bukan. Bu, sholat duha biasakan, itu enggak? Dahsyat. Alhamdulillah. Saya taharus binimah, tasyakur binimah, Bu. Semenjak mas santren itu kalau enggak sholat duha 2 rakaat saja, kayak punya hutang. Doanya maksa. Doanya maksa ya? Allahumma in kana rizqi bis samai. Terus Allahumma in kana rizqi bis samai fa'anjilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakathirhu. Masya Allah maksa tuh. Kalau ada rezeki saya Gusti Allah di atas langit turunkan berleb hujan. Kebagian semua. Kalau ada rezeki di tanah keluarin geruduk apa? Singkong. Jual singkong naik haji. Ya, banyak rezeki yang Allah titipkan kepada kita, tapi terkadang kita tidak bersyukur. Jadi kalau dapat rezeki yang halal dan baik yang thayyib, lakukan sholat duha. Bu, keempat ya. Yang kelimanya dawal wudu. Tiap hari wudu, batal wudu. Rasulullah bersama istrinya setiap hari malam wudu. Bu, masya Allah. Itu rumah tangga Rasulullah bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha begitu romantis. Manggil istrinya nggak pernah pakai nama. Wahai istriku, ya Humairah, istriku yang cantik, yang putih kemerah-merah. Ibu suka dipanggil ya Humairah nggak sama suami ibu? Karena ibu hitam. Ya minimal dengan cara apapun dah. Mau manggil mama, tafadhol silakan. Mau manggil mami silakan. Mau manggil nyonya silakan, neng silakan, ibu silakan. Yang nggak boleh manggil nama. Rodia sini. Nggak boleh. Karena Rasulullah tidak mengajarkan memanggil istrinya dengan nama. Kadang-kadang istri juga manggil suaminya pakai nama. Begitu dipanggil, Bas, udah Bas. Berarti bapaknya siapa? Abbas. Terus kata suaminya, nanti dulu Pom. Berarti istrinya siapa? Bapaknya Abbas, istrinya Pom, anaknya manusia. Sebab aku manusia bukan anaknya. Masya Allah. Bu, lakukan sholat dulu. Yang berapa Bu? 5. Bersedekah. Sedekah, sedekah. Orang yang sudah meninggal saat ini berada di alam barzah, tapi punten yang bakhil, al-bakhil ba'idun minallah, al-bakhil ba'idun minal jannah, al-bakhil ba'idun minan nas wa qaribun 'alan nar. Orang pak bakhil, pelit, meregehese, cagak, kudu dipek.
Itu di alam barzah punten, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, wa qaribun ala nar, dekat sama neraka. Na'udzubillah min dari. Bu, kalau ada kotak amal, begitu uang kita dibuka, dompet ada yang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, ada 2.000 lewat kotak amal, yang dikasih yang mana? Kenapa enggak yang 100? Saya kita dia. Pada manja abil hasanati falahu asyru amta. Barang siapa yang memberikan 1 untuk bersedekah, itu akan dibalas 10 kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngasih 100.000 gantinya 1 juta, ngasih 1 juta gantinya 10 juta, ngasih 10 juta gantinya 100 juta, dan ngasih 100 juta gantinya 1 miliar. Asal ya. Bapak-bapak kalau ke masjid bawa uang, Pak. Ke masjid sholat Jumat bawa uang. Begitu lagi zikir wirid, suka ada kotak amal lewat, betul nggak? Lagi kotak amal di kajauan dia rajin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu di depan, astagfirullah, astagfirullah. Begitu udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Nasi kagak. Ada nggak bapak yang begitu? Belum nggak? Makanya ingetin sama ibu, Pak, kalau sholat Jumat ke masjid bawa duit. Nggak punya ibu kasih. Ibu kasih sama suami termasuk sedekah nggak? Sedekah. Ada pepatah begini, uang suami ada hak uang istri. Betul nggak? Uang istri tetap uang istri. Ini benar ya? Uang suami ada hak uang istri. Uang istri itu uang istri. Tapi boleh kalau suaminya kerek, pengen beli rokok, nggak punya duit, ibu kasih, itu sedekah kepada suami yang kerek. Boleh. Kalau suaminya butuh, ibu punya duit, boleh, itu termasuk sedekah. Masya Allah. Sedekah, Bu, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah berada dalam kubur itu menyesali karena dia tidak bersedekah. Punten. Kata orang-orang yang sudah meninggal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Mereka memohon sama Allah, ya Allah, kalau seandainya kami diberikan hidup kembali ke alam dunia, ya Allah, kami akan bersedekah. Kenapa sedekah yang disebut? Karena sedekah akan menjadi cahaya kita di alam kubur. Bu, berapa, Bu? Berapa? Iya, kagak pakai itu nomor. Berapa? Yang ketujuhnya apa ya? Oh iya, 7. Lalu Pak, zikir atau istighfar. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Rasulullah diampuni dosanya kalau Rasulullah punya dosa. Tapi apa? Rasulullah beristighfar setiap hari, setiap malam, mi'at marah, sebanyak 100 kali. Ibu istighfarnya berapa kali? Habis sholat berapa kali? Hah? Baca istighfar sebanyak-banyak. Kalau Rasul 100 kali, kita mah 1000 kali. Ini baca istighfar kalau ada masalah, punya hutang, baru baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bagus kalau begitu. Di kampung saya banyak hutang gini. Astagfirullah, banyak bayaran. Astagfirullah, hutang motor Honda. Banyak hutang, banyak masalah, baru istighfar. Harusnya nggak ada masalah, ada masalah tetap istighfar.
istighfar, lazimkan istighfar setiap hari sebanyak 100 kali, 200 kali, 300 kali, 1000 kali. Yang bagus di keningan malam. Ya, kita diajarkan setiap habis sholat baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wal dzunub. Bapak-bapak kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi kadang-kadang ada juga yang bapak-bapak ogah baca doa itu Allahumma lantas jalan, kabur dari mesin, betul nggak? Istighfar sebanyak-banyaknya dibaca, insya Allah dengan istighfar ketika kita sedih bakal disenengin sama Allah. Ketika kita punya hutang bakal dibayar sama Allah. Ketika kita nggak punya rezeki dikasih sama Allah. Bu, yakin? Makanya dahulukan Allah dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gimana? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu. Kalau bangun tidur, saya mau nanya, yang didulukan Allah apa HP? Allah. Bangun tidur baca doa. Apa doanya? Gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah mewafatkan kita. Wa ilaihi nusyur, semuanya akan kembali kepada Allah. Bangun tidur ingat Allah, doa sama Allah, memuji Allah. Kita sadar bahwa ketika kita tidur sedang mati. Coba kalau nggak dihidupkan sama Allah, mati terus. Lupa. Jadi kadang-kadang bangun tidur belum apa-apa langsung lihat HP. Betul nggak? Mau ke pasar ketinggalan HP, balik lagi nggak? Jujur. Mau ke pasar ketinggalan HP, balik lagi nggak? Berhenti dulu, ada apa? Itu HP ketinggalan. Tapi kalau kita mau ke pasar nggak bawa mukena, nggak bawa Al-Quran, balik lagi nggak? Makanya kalau ada yang calon pengantin itu harusnya dikasih seperangkat alat berat. Berat untuk dibawa. Bawa Al-Quran berat rasanya, bawa mukena berat, betul nggak? Masya Allah. Bu, awas ya. Ini akhir zaman, kita harus selalu muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikutin apa yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi. Kata tujuan maulid adalah syukron lillahi ta'ala liijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan peringatan maulid itu tanda syukur kita bahwa Allah sudah mengutus manusia yang sempurna, yang akhlaknya tinggi, yaitu pemimpin khatamun nabiyyi wal, yaitu pemimpin penutup para nabi dan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Rasulullah. Ibu syukur dijadikan umat Kanjeng Nabi? Syukur kepada Allah. Masya Allah. Jangankan kita kenal Nabi Adam. Nabi Adam kenal nggak? Sana namanya doang.